Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita hari ini. Nah, kita bakal langsung aja ngebahas topik yang lagi panas-panasnya nih. Apalagi kalau bukan nilai tukar rupiah. Tenang aja, kita nggak bakal ikut-ikutan debat politik di sini ya. Kita akan bener-bener ngulitin realitas kompleks di balik melemahnya mata uang kita secara objektif dan logis. Kita bakal lihat fakta, data, dan lapisan-lapisan yang mungkin sering kelewat di obrolan sehari-hari. Yuk, kita mulai. 17.500. Ya, angka historis ini emang lagi bikin heboh jagat maya. Ada yang panik luar biasa, ada juga yang santai-santai aja kan. Tapi kalau kita telaah lagi, angka ini sebenarnya ngasih sinyal yang kuat ke kita. Pertanyaannya, sinyal tentang apa? Pasti ada dinamika yang jauh lebih dalam di bawah permukaan sana. Gini, mari kita bongkar sama-sama. Biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Kita akan bahas mitos dan fakta seputar rupiah, terus kita kupas 3 lapisan utamanya, mulai dari tekanan eksternal, realitas domestik kita sendiri, sampai ke masalah defisit kepercayaan pasar. Dan pastinya, kita bakal tutup dengan ngomongin jalan keluarnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mitos dan fakta rupiah. Kita harus pisahin dulu nih, mana yang cuma sekedar kepanikan dan mana yang benar-benar realitas. Pasti kalian sering dengar kan orang-orang bilang, wah ini udah kayak krisis 98 nih. Nah, coba kita cek datanya. Tahun 98 itu beda banget. Waktu itu pasar hancur karena semuanya terjadi sangat tiba-tiba. Lonjakannya gila-gilaan, sampai 600%. Dari 2000-an langsung tembus 15.000 cuma dalam hitungan hari. Ngeri banget kan? Tapi realitas di tahun 2024 ini beda. Penurunannya itu jauh lebih pelan dan bertahap. Nggak ada tuh yang namanya crash mendadak kayak dulu. Jadi jujur aja, ini dua situasi yang sama sekali nggak bisa disamain. Terus ada lagi mitos kedua. Rupiah melemah itu justru bagus loh buat eksportir kita. Tunggu dulu. Kalau kita lihat data kuartal pertama tahun ini, pertumbuhan ekspor kita itu cuma merangkak lambat di angka 0,34%. Kecil banget. Sementara itu, impor kita malah melonjak tajam sampai 10,05%. Artinya apa? Keuntungan sesaat yang mungkin didapat sama sebagian kecil eksportir kita langsung kegilas sama beban impor yang membengkak. Pada akhirnya, harga barang impor yang makin mahal ini bakal memukul daya beli kita semua. Mitos ketiga yang nggak kalah sering kita dengar adalah nyalahin satu pihak doang. Biasanya Bank Indonesia yang langsung ditunjuk, ya kan? Padahal, nilai tukar itu ibarat mesin yang super kompleks. Dia itu hasil dari tarikan antara kebijakan fiskal pemerintah, kebijakan moneter bank sentral, dan ini yang paling sensitif, kepercayaan pasar. Jadi, buat ngendaliin rupiah, butuh tanggung jawab bareng-bareng dari semua elemen, bukan cuma tugas satu institusi aja. Lanjut ke lapisan pertama analisis kita. Tekanan eksternal atau soal tempat berlindung global. Gini, kita harus akui kalau kondisi dunia lagi nggak baik-baik aja. Suku bunga di Amerika Serikat masih ditahan tinggi. Belum lagi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, contohnya kayak di Iran. Nah, kalau ketidakpastian global lagi tinggi begini, investor tuh mikirnya cuma satu, cari aman. Mereka bakal narik uang mereka dari negara-negara berkembang yang dianggap berisiko dan mindahin semuanya ke dolar Amerika sebagai safe haven. Aliran modal yang keluar gede-gedean ini yang langsung bikin rupiah kita melemah. Efeknya buat kita kerasa banget. Harga gandum, elektronik, sampai bahan baku buat industri tiba-tiba melonjak naik. Sekarang kita kupas lapisan kedua yang mungkin paling krusial. Realitas domestik kita, terutama soal beban berat APBN. Kalau kita lihat angka pendapatan negara di kuartal pertama, lumayan lah, tumbuh 10,5%. Kedengarannya bagus dong. Tapi tunggu, coba intip angka belanjanya. Pengeluaran kita malah meroket sampai 31,4%, menyentuh total 815 triliun rupiah. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, porsi terbesarnya, sekitar 610 triliun, itu langsung ludes buat belanja pemerintah pusat. Lonjakan pengeluaran sepihak kayak gini jelas ngasih tekanan fiskal yang luar biasa kuat dari dalam negeri kita sendiri. Coba bayangin angka ini, 266%. Iya, kalian nggak salah dengar. Itu adalah lonjakan belanja subsidi energi kita. Nilainya fantastis, tembus 118 triliun rupiah, alias menyedot hampir 30% dari total anggaran kita. Pemerintah seolah-olah harus bakar uang sebanyak ini cuma buat nahan harga bensin dan listrik supaya inflasi nggak meledak. Niatnya emang buat jaga daya beli, tapi jujur aja, harga yang harus dibayar sama APBN kita tuh teramat sangat mahal. Jadi kalau kita rangkum, persamaannya begini nih. Ekspor yang melambat, ditambah pengeluaran pusat yang besar-besaran, ditambah lagi subsidi yang meledak. Hasilnya, defisit APBN kuartal pertama sebesar 240 triliun rupiah.
Nah, karena defisit ini, pemerintah terpaksa harus nyari lebih banyak dolar yang harganya kebetulan lagi mahal-mahalnya. Ini jelas ngasih tekanan yang makin berat bertubi-tubi buat rupiah kita. Masuk ke lapisan ketiga, defisit kepercayaan pasar. Ini tentang betapa mahalnya harga dari sebuah komunikasi publik yang kurang baik. Kita kan sering ya dengar kebanggaan bahwa pertumbuhan ekonomi kita yang 5,61% itu jauh lebih hebat dari Amerika atau Singapura. Tapi, mari kita berpikir sedikit lebih kritis. Ngebandingin Indonesia sama negara maju yang emang ruang pertumbuhannya udah mentok, itu sebenarnya nggak relevan. Investor tuh pinter, mereka nggak lihat perbandingan itu. Mereka ngebandingin kita sama kompetitor selevel. Coba lihat Taiwan, mereka bisa tumbuh 13%, padahal pengeluaran pemerintahnya cuma 3%. Atau Vietnam, tumbuh 7% dengan pengeluaran di bawah 5%. Efisiensi dan angka real kayak gitulah yang sebenarnya dicari dan dihargai sama pasar global. Fakta pahitnya adalah ketika pejabat publik cuma ngandelin klaim sepihak dan glorifikasi buta tanpa data objektif, pasar langsung kehilangan kepercayaannya. Ingat, investor zaman sekarang itu sangat teredukasi dan peka data. Begitu mereka mencium adanya ketidakdisiplinan fiskal yang ditutup-tutupi, kredibilitas pemerintah langsung jatuh. Dan kalau kepercayaan udah hilang, tebak apa yang terjadi? Uang bakal terbang keluar dari negara kita makin deras dan rupiah kita makin babak belur. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling penting, jalan ke depan. Gimana sih cara kita menyelamatkan nilai tukar ini? Jelas, ini bukan tantangan yang bisa kelar semalam. Tapi ada 4 langkah konkret yang benar-benar harus dieksekusi. Pertama, pemerintah wajib berkomunikasi secara jujur, objektif, dan pastinya berbasis data. Kedua, APBN kita harus direformasi. Pengeluaran pusat yang nggak esensial wajib dipangkas supaya ruang fiskal kita bisa bernafas lagi. Ketiga, kita harus pancing devisa hasil ekspor biar betah di dalam negeri. Bukan lewat paksaan, tapi dengan kasih insentif pajak yang benar-benar menarik. Dan yang keempat, kita butuh banget yang namanya sinergi antar institusi. Sinergi ini tuh benar-benar fondasi penentu masa depan kita. Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan OJK itu harus jalan seirama. Kebijakan soal surat berharga, suku bunga, sampai subsidi nggak boleh lagi jalan sendiri-sendiri atau malah tabrakan. Kalau otoritas moneter dan fiskal kita kebijakannya terus-terusan tumpang tindih, mereka cuma bakal saling ngebatalin satu sama lain dan bikin mata uang kita makin lemah di mata dunia. Jadi, kita sampai pada muara dari pembedahan ini. Melihat dalamnya tekanan dari luar, beratnya beban anggaran di dalam negeri, dan rapuhnya kepercayaan pasar saat ini, butuh kejutan sebesar apa sih supaya institusi-institusi kita mau nurunin ego sektoralnya, benar-benar bersinergi, dan ngebangun lagi kepercayaan pasar jangka panjang yang amat sangat dibutuhkan oleh Indonesia? Ini PR struktural yang sangat besar. Oke, terima kasih banyak udah ikut membedah materi ini bareng saya. Teruslah berpikir kritis dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.